Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan yang kedua dalam agenda belajar bahasa Arab dari nol. Sahabat sekalian, di pertemuan yang pertama kita telah belajar tentang Qawaidul Lughatil Arabiyyah, tentang kaidah bahasa Arab. Ada nahwu, ada sharaf yang kemarin telah kita jelaskan bahwa nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Sedangkan sharaf adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Al-harf atau huruf sudah kita bahas juga kemarin. Jadi huruf itu dibagi menjadi dua, ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani adalah huruf yang tetap. Dibagi menjadi dua, yakni huruf illah dan huruf sahih. Huruf illah itu adalah huruf yang terdiri dari tiga. Yang pertama alif, ya, dan waw. Sedangkan huruf sahih adalah selain huruf illah tadi. Selain huruf alif, waw, dan ya, maka semua huruf hijaiyah disebut sebagai huruf sahih selain huruf illah. Kemudian ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang mempunyai makna. Yang dibagi menjadi dua, ada huruf jar dan ada huruf atof. Yang kemarin juga sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran tentang al-kalimah. Al-kalimah atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai kata. Jadi al-kalimah itu bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya adalah kata. Yang dimaksud adalah lafaz yang mempunyai makna. Sedangkan kalimat ini dibagi menjadi tiga, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf? Isim, kata yang menunjukkan atas suatu makna, di mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Jadi isim itu kata yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya, kitabun, baitun, dinun, babun, ustadun, syajaratun. Semuanya ini tidak terikat dengan waktu. Maka disebut sebagai isim, kata benda begitu. Kemudian yang kedua fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna di mana kata tersebut terikat dengan waktu. Jadi kebalikannya daripada isim. Kalau isim itu tidak terikat dengan waktu, maka fi'il adalah terikat dengan waktu. Contohnya, nasara, kataba, doroba, jalasa, qatala, akala. Semuanya ini terikat dengan waktu. Nasara telah menolong. Kataba telah menulis. Kapan dia menulis? Dulukah atau sekarang atau kapan? Begitu. Jadi terikat dengan waktu. Sedangkan isim tidak terikat dengan waktu. Kemudian yang ketiga huruf. Kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain. Huruf yang dikategorikan sebagai al-kalimah adalah huruf-huruf ma'ani. Sedangkan huruf-huruf ma'ani telah kita bahas sebelumnya. Telah disampaikan huruf ma'ani itu ada dua tadi. Ada huruf jar dan ada huruf atof. Itu huruf-huruf yang mempunyai makna. Selanjutnya, apa perbedaan antara isim dan fi'il? Al-farqu bainal isim wal fi'il. Perbedaan antara isim dan fi'il.
Bisa dilihat dari tanda-tanda isim. Alamatul isim. Dari sisi tanwin. Misalkan di dalam contoh fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Andadan ini ada fathatain maka dia disebut sebagai isim. Kemudian al-khafad seperti bismillahirrahmanirrahim. Karena sebelumnya ada huruf B. Huruf B itu huruf jar, maka bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah huruf jar itu disebut sebagai isim. Kemudian alif wal lam, contohnya zalikal kitabu, ada alnya di situ, maka disebut sebagai isim juga. Jadi tidak terikat dengan waktu, intinya seperti itu. Kemudian harful jar ya, wala talbisul haqqa bil batil. Jadi setelah huruf jar itu juga alamat atau tanda daripada isim itu sendiri. Kemudian ciri-ciri fi'il. Alamatul fi'il. Satu, ada kata qad. Contohnya qad alima kullu unasim mashrabahum. Karena ada qad ini, maka kemudian alima selanjutnya itu disebut sebagai fi'il qad. Jadi ketika ada qad maka selanjutnya adalah fi'il. Kemudian as-sin ada dimasukkan dengan sin. Saya ja'alu itu adalah fi'il. Kemudian saufa ketika ada kata saufa maka setelahnya adalah fi'il. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian ada ta' ta'nis as-sakinah. Contohnya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat ini adalah tanda fi'il. Catatan sebagai pelajaran yang terakhir pada pertemuan kali ini, catatan perbedaan isim dan fi'il. Satu, huruf tidak ada ciri khusus. Untuk mengetahuinya harus dihafal. Maka huruf itu harus dihafal. Kemudian yang kedua, suatu kata sudah cukup dikatakan sebagai isim atau fi'il apabila telah menerima salah satu dari tanda di atas. Tiga, pada ciri isim antara tanda tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu. Jadi kalau misalkan ada al, maka tidak ada tanwin setelahnya. Contohnya al-kitabu, tidak boleh al-kitabun. Karena tanwin dan alif lam itu berlawanan. Yang keempat, untuk fi'il seringkali ciri-cirinya tidak disebutkan. Cara praktis untuk mengetahuinya adalah dengan menghafal ciri isim dan menghafal macam-macam huruf. Apabila tidak termasuk isim maupun huruf, berarti dia termasuk fi'il. Itu saja pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari bagi yang baru bergabung misalkan di pertemuan kedua, dipelajari pertemuan yang pertama supaya bisa sambung menyambung menjadi satu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.